Oke. Mulai ya? Miss Ria, Ya Bu, kemarin kita sudah melakukan observasi ya, ya, alhamdulillah Bu. di pelajaran Miss Ria, pelajaran Ya. bahasa Inggris. Pembelajarannya keren banget, anak-anak juga sudah Alhamdulillah. ada yang apa namanya yang aktif. Ya, Nah, pasti. ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada Miss Ria berkenaan pembelajaran kemarin. Nah, pertanyaan yang pertama itu sebenarnya menurut Miss Ria nih, tujuan pembelajaran yang diharapkan itu sudah tercapai atau belum? Ya. Sebagai pengajar ya Bu, pasti kita mengharapkan tujuan pembelajaran tercapai, yaitu bahwa siswa mampu memahami materi yang kita ajarkan di kelas pada saat itu. Jadi insya Allah tujuan pembelajaran pada pengajaran yang kemarin tentang present continuous tense itu sudah tercapai karena siswa dapat memahami materi yang saya ajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak anak yang paham ya. Ya. Saya juga melihatnya begitu sih Ya, kemarin ya. tuh. Nah, dari proses pembelajaran yang kemarin itu ada kendala nggak yang dihadapi? Sudah tentu pasti ada kendala ya Bu ya, karena kita menghadapi siswa yang berbagai macam karakter, berbagai macam kemampuan dalam menangkap pelajaran gitu. Permasalahannya itu yaitu kendalanya siswa tidak semuanya fokus memperhatikan dan memiliki motivasi belajar yang sama. Ada yang fokus dan memiliki motivasi belajar yang baik, ada juga sebagian siswa mungkin belum memiliki motivasi belajar yang baik dan belum fokus, masih main-main dengan temannya. Jadi itu kendalanya Bu di kelas dalam pembelajaran. Oke, jadi kalau saya simpulkan pembelajaran kemarin itu kendala yang dihadapi adalah ada siswa-siswa yang tidak fokus dan motivasi belajarnya kurang gitu ya. Betul. Nah, menurut Mesri ya, untuk mengatasi kendala itu tuh apa yang harus dilakukan? Ya, untuk menghadapi kendala itu, sepertinya kita sebagai guru harus lebih memperhatikan strategi mengajar ya Bu ya, strategi mengajar yaitu strategi pembelajaran yang pertama itu yang menarik, yang interaktif, yang mudah dipahami oleh siswa materi yang kita sampaikan. Kemudian bagaimana cara agar seluruh siswa dapat terlibat langsung di dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk agar siswa fokus dan memiliki motivasi belajar yang sama untuk satu kelas misalnya perlu adanya kesepakatan kelas Bu. Ya, kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan pada proses pembelajaran. Gitu. Baik. Jadi strateginya itu adalah membuat pembelajaran yang menarik, interaktif, ya. Kemudian melibatkan seluruh siswa gitu ya, melibatkan seluruh. Dan yang terpenting adalah membuat kesepakatan belajar ya. Oke. Jadi ke depan itu dalam pembelajaran berikutnya akan ada kesepakatan belajar dulu sebelum memasuki pembelajaran gitu. Kesepakatan belajar itu seperti apa? Misalnya, kesepakatan belajar itu bukan hanya guru yang menentukan peraturan di kelas ya Bu ya, tapi guru dan siswa itu bersama-sama berdiskusi apa-apa saja yang peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh siswa dan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, tidak hanya siswa saja tapi guru juga gitu. Karena untuk mengajarkan disiplin, siswa memiliki tanggung jawab dan guru juga, tapi lebih ditekankan kepada siswa. Ini tuh contohnya ya Bu ya, misalnya masuk siswa sudah ada di dalam kelas 5 menit atau 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, untuk mempersiapkan segala keperluan alat tulisnya dan segala macam. Kemudian yang kedua, siswa dalam misalnya kalau pembelajaran berkelompok, siswa harus mengikuti aturan kelompok, misalnya membagi tugas, tidak hanya satu siswa yang bekerja tapi semuanya harus terlibat dalam pembelajaran. Kemudian kalau secara keseluruhan ya tadi yang untuk berkelompok ya Bu, kalau yang untuk yang individual ya siswa fokus pada saat guru menerangkan, siswa wajib dalam peraturannya wajib fokus
ada hukumannya kalau misalnya siswa tidak mengikuti kesepakatan kelas tersebut. Jadi ada reward and punishment juga sih Bu untuk kesepakatan kelas tersebut. Oke. Jadi dari kesepakatan kelas itu yang nantinya akan dibahas di pembelajaran berikutnya, Iya. itu tujuannya sebetulnya apa ya, untuk membuat nyaman Iya, membuat nyaman suasana kelas gitu ya. untuk siswa agar satu siswa fokus belajar, kemudian nyaman belajar di dalam kelas dan memperhatikan materi yang sedang diajarkan oleh guru itu lebih serius. Oke, siap. Baik. Nah, Miss, untuk strategi pembelajaran berikutnya, apakah nanti akan menggunakan strategi pembelajaran yang sama dengan yang kemarin, atau kemudian karena melihat kendala tadi akan membuat strategi pembelajaran yang lain? Untuk sementara ini dilihat dulu ya Bu ya, apa sih ada tidak perubahan pada diri siswa, terutama perubahan pengetahuan. Kalau misalnya dianggap ada perubahan pengetahuan, kemudian sikap juga di dalam kelas dengan diadakannya kesepakatan kelas tadi, berarti strategi tersebut akan terus digunakan. Tapi kalau misalnya tidak ada dampak bagi siswa, tidak ada perubahan, tidak ada pokoknya tidak ada perubahan bagi siswa, mungkin strategi tersebut akan dirubah menjadi strategi saya mencoba strategi yang pembelajaran yang lebih efektif, lebih efisien dan untuk siswa di dalam kelas. Baik, Miss, terima kasih banyak ini untuk coachingnya ya. Kita sedang melakukan coaching ini, Miss, gitu. Dan mudah-mudahan nanti ke depan pembelajarannya akan lebih semakin menarik gitu ya. Kemudian siswa juga akan semakin interaktif gitu, semua peduli di kelasnya gitu ya. Terima kasih banyak, Miss. Sukses selalu ya. Buat kita juga. Terima kasih.